Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adang Ramadhani dengan NIM 2365072 dari kelas B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas saya dalam mata kuliah Sistem Testing Jaminan Kualitas Perangkat Lunak, yaitu presentasi mengenai ujian akhir semester mengenai perancangan pengujian dan quality assurance pada sistem e-commerce Tokopedia pada kategori kerajinan lokal. Latar belakangnya itu konteksnya itu dalam materi saya itu ya tentang pengembangan teknologi digital mendorong pertumbuhan e-commerce dan membuka peluang pemasaran produk kerajinan atau UMKM lokal. Masalah kualitasnya itu sistem e-commerce berpotensi mengalami bug pada fungsi, performa, keamanan, dan kemudahan pengguna. Fokus laporannya itu untuk menerapkan software testing dan quality assurance pada fitur transaksi jual beli produk kerajinan lokal di Tokopedia. Rumusan masalah dan tujuannya, rumusan masalah yang pertamanya itu bagaimana merancang test plan dan test case untuk fitur utama. Yang kedua, bagaimana melakukan functional performance security sederhana dan usability testing. Yang ketiga, bagaimana menyusun quality report berdasarkan temuan pengujian. Tujuannya yang pertama itu untuk menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang kedua, merancang minimal 20 test case yang relevan. Yang ketiga, melakukan pengujian secara terstruktur. Yang terakhir adalah menyusun quality report sebagai dokumentasi hasil pengujian. Landasan teori yang digunakan adalah software testing untuk mengevaluasi dan memverifikasi perangkat lunak agar berjalan sesuai harapan. Kemudian quality assurance untuk aktivitas terancang untuk memastikan standar kualitas dan mencegah cacat. Kemudian ada functional testing digunakan untuk memeriksa apakah fitur berjalan sesuai spesifikasi fungsional. Kemudian non-functional testing untuk menilai performa, keamanan, usability, dan kendalaan. Kemudian ada performance testing untuk mengukur kecepatan, responsivitas, dan stabilitas. Kemudian ada security testing. Fungsi itu mengidentifikasi celah dasar seperti validasi input dan akses tidak sah. Kemudian ada usability testing, di mana menilai kemudahan dipahami, dipelajari, dan digunakan. Dan yang terakhir ada test case dan security. Untuk test case bersih input, explain, actual result, status, critical, high, medium, dan low. Objek studinya dan fitur sistemnya itu nah di sini dalam objek studinya itu Tokopedia dengan fokus pada kategori produk kerajinan lokal atau kria. Terus yang menjadi perhatian yaitu yang pertama mencari produk, kemudian keranjang, kemudian check out. Setelah check out ada riwayat status pesanan, kemudian ada ulasan atau rafting. Nah, fitur utamanya punya itu registrasi, login, logout, kemudian produknya, daftar, detail, pencarian, kemudian ada keranjang, tambah, ubah, jumlah, dan hapus. Kalau transaksi, check out, riwayat, status, dan interaksi, ulasan, dan rating. Dan admin seller, yaitu CRD produk, pesanan, dan pengguna. Di sini bisa kita lihat ada user requirement. Ada 11. Yang pertama itu membuat akun baru, kemudian login dan logout dengan aman. Yang ketiga mencari produk kerajinan. Keempat melihat detail produk. Yang kelima mengolah keranjang. Keenam menjelaskan check out. 7 memantau status dan lewat pesanan. Kemudian memberi alasan rating. Kemudian admin mengolah produk. Setelah itu admin memantau pesanan dan admin mengolah data pembeli terkait transaksi. Test plan. Test plan-nya itu sendiri ada 3. Di sini tujuan dan scope untuk memastikan fitur utama sesuai dengan fungsional requirement, menemukan defense, dan menilai aspek performa, keamanan dasar, serta usability. Fokus utamanya itu login, pencarian produk, keranjang, dan alur menuju checkout. Kalau di luar scope, yaitu pembayaran nyata, payment gateway secara mendalam, kemudian ada sistem kurir pihak ketiga, yang keempat ada short code atau backend dan infrastruktur, kemudian ada penetration testing tingkat lanjut. Nah, sedangkan kriterianya itu ada pas, yaitu aktual sesuai expect, kemudian file ada aktual berbeda dari expect. Fitur yang belum dijalankan tidak diberi status pas atau fail.
metode, tools, dan environment. Nah, metodenya itu ada black box testing dan pengujian manual melalui antarmuka pengguna atau UI tanpa mengikuti struktur kode program. Kalau toolsnya itu melalui Google Chrome, kemudian Microsoft Word, dan screenshot sebagai bukti visual hasil pengujian. Sedangkan environment-nya itu laptop, kemudian ada Chrome, dan internet stabil, kemudian akun pembeli. Implementasi functional testing ini itu status pas hanya diberikan pada skenario yang benar-benar memiliki hasil pengamatan dan bukti screenshot. Yang kedua ada login. Halaman login berhasil ditampilkan dengan komponen login yang tersedia, yaitu pas. Kemudian ada pencarian daftar produk kerajinan atau kria berhasil ditampilkan pas. Pada keranjang, produk berhasil dimasukkan dan ringkasan belanja tampilan pas. Perubahan jumlah pengambilan data produk dan checkout belum diuji. Ini bukti pengujian halaman login. Kemudian ini bukti pengujian pencarian produk. Ini bukti pengujian keranjang belanja. Nah, kalau dalam non-functional testing itu, usability-nya itu pengamatan pada login, hasil pencarian dan keranjang menunjukkan menu serta informasi utama cukup jelas. Pengujian belum menggunakan kuesioner atau responden. Kalau performanya itu pengukuran dengan Chrome atau DeepTools atau alat khusus belum dilakukan sehingga tidak dicantumkan angka waktu muat yang tidak benar-benar diukur atau status belum diuji. Security-nya itu hanya pengamatan dasar pada halaman login, tidak dilakukan penetration testing atau eksploitasi sistem produksi. Status belum diuji secara mendalam. Rancangan test plan. Rancangannya test plan itu minimal 20 test case dirancang untuk mencakup fitur utama sistem. Contoh skenario login, valid atau invalid, kemudian pencarian, detail produk, tambah, ubah, hapus, kemudian keranjang, check out, kategori, filter, riwayat pesanan, ulasan atau rating, dan informasi toko. Kemudian di setiap tes ini menggunakan komponen seperti fitur, input, SP threshold, actual result, dan status. Kemudian ada actual result dan status hanya diisi berdasarkan pengujian yang benar-benar dijalankan. Di sini ada fitur input, XP, dan statusnya. Kalau fitur loginnya itu, inputnya itu membuka halaman login, XP-nya itu tampil, statusnya itu pas. Nah, fitur pencarian kata kunci itu kata kunci kerajinan, XP-nya itu produk relevan, status pas. Terus ada tambah keranjang, menambahkan inputnya itu menambahkan satu produk, SP itu produk masuk keranjang, statusnya pas. Kemudian fiturnya ringkasan keranjang, inputnya membuka keranjang, SP total belanja tampil, statusnya pas. Kemudian fitur lainnya itu input berbagi skenario, SP-nya itu belum dijalankan dan statusnya itu belum diuji. Rekapitulasi dan quality response. Totalnya itu 20 total test case, 4 pas, 0 fail, dan 16 belum diuji. Ini setiap prestasi. Prestasi pas sementara 20%. 4 pas berasal dari login, pencarian produk, penahan produk ke keranjang, dan tampilan ringkasan keranjang. Belum ditemukan device yang dapat dikonfirmasi pada skala yang diuji. Hasil belum cukup untuk menilai kualitas sistem secara menyeluruh. Rekomendasi perbaikan yaitu untuk melanjutkan pengujian pada test case yang masih berstatus belum diuji, kemudian mendokumentasikan setiap hasil pengujian menggunakan screenshot, kemudian melakukan pengujian checkout sampai batas sebelum pembayaran untuk menghindari transaksi nyata. Yang keempat, melakukan pengukuran performance menggunakan Chrome DevTools apabila diperlukan. Yang kelima, melakukan pengujian keamanan hanya pada skenario dasar yang aman. Dan yang terakhir, jika tersedia akun seller yang sah, melakukan pengujian seller center secara terpisah. Kesimpulan itu fitur yang berhasil diuji yaitu halaman login, pencarian dan daftar produk dan keranjang belanja, kemudian dapat menampilkan fungsi sesuai skenario. Dari 20 test case, 14 status pas, 0 fail, dan 16 belum diuji, belum ditemukan device terkonfirmasi.
Kesimpulan kalau secara menyeluruh belum dapat ditarik karena sebagai fitur belum diuji. Saran, lanjutkan seluruh pengujian yang belum selesai, analisis setiap pengujian, belum uji check out sampai sebelum pembayaran, lalu ukur performa dan stability jika diperlukan, gunakan akun seller yang sah jika diwajibkan, memperbarui report setelah seluruh pengujian selesai. Sekian dari saya, sesuaikan untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.